Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan masuk ke materi kelangkaan, materi ekonomi kelas semester 1. Kita langsung mulai ya. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yang pertama, kalian mampu menganalisis kelangkaan, yang kedua kalian mampu menjelaskan kelangkaan, yang ketiga kalian mampu mengidentifikasi penyebab kelangkaan, dan kita langsung ke inti masalahnya. Tahukah kamu masalah ini? Coba perhatikan gambar di samping ini. Yang pertama ada orang sedang antri air bersih, dan yang kedua ada orang sedang mengantri isi gas bersubsidi. Ini adalah wujud realitas kelangkaan yang ada di sekitar kita. Masalah kelangkaan terjadi pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas. Kita tahu sebagai manusia, kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita penuhi, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang ada di muka bumi ini sifatnya terbatas. Lalu bisa kita simpulkan bahwa kelangkaan adalah kondisi di mana keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia, di mana kebutuhan manusia tidak diimbangi dengan alat pemuas kebutuhan manusia. Contohnya, tempat bermain untuk anak-anak di kota besar sudah sangat jarang, sehingga mereka kesulitan untuk mencari tempat bermain. Lalu apa saja sih yang menjadi faktor penyebab kelangkaan? Yang pertama adalah perbedaan letak geografis. Ini berhubungan dengan letak wilayah suatu daerah. Ada daerah yang sangat subur dan ada daerah yang justru sangat gersang gitu ya, sehingga kebutuhan atau sumber dayanya menjadi sangat terbatas. Yang kedua adalah pertumbuhan jumlah penduduk, di mana pertumbuhan jumlah penduduk ini sangat pesat atau sangat cepat, tidak diimbangi dengan kecepatan produksi sumber daya sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi, di mana perkembangan teknologi ini sangat memaju peningkatan produktivitas, akan tetapi tidak diimbangi dengan perkembangan teknologi yang merata di setiap daerah. Yang keempat adalah keterbatasan kemampuan produksi, di mana tadi dengan adanya perkembangan teknologi seharusnya menjadikan produktivitas lebih mudah, akan tetapi tidak bisa diserap atau diterapkan dalam semua sektor di semua wilayah, sehingga mengalami keterbatasan kemampuan produksi. Dan yang terakhir, faktor yang menjadi penyebab kelangkaan adalah adanya bencana alam. Bencana alam merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, dan hal ini justru menjadi salah satu penyebab kelangkaan karena berdampak terputusnya akses infrastruktur, akses sarana dan prasarana dan sebagainya. Adapun masalah yang kedua adalah masalah ekonomi mikro, mencakup tentang pertama apa dan berapa yang diproduksi, yang kedua bagaimana memproduksi, yang ketiga untuk siapa barang diproduksi. Ini merupakan masalah ekonomi mikro menurut aliran modern. Jadi kalau dahulu kita tahu kalau masalah ekonomi berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Kalau dengan perkembangan zaman atau seiring perkembangan waktu, maka masa ekonomi itu lebih spesifikan menjadi apa dan berapa yang harus diproduksi atau what. Yang kedua bagaimana produksi atau yang dikenal dengan how. Yang ketiga adalah untuk siapa barang tersebut diproduksi dengan istilah per home. Masa ekonomi dalam konteks ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, masa ketidakstabilan kegiatan ekonomi, masa inflasi, masa pengangguran, masa neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Demikian pembahasan kali ini tentang kelangkaan dan masalah ekonomi secara umum. Terima kasih, semoga kalian tetap semangat belajar dan bisa memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.